Assalamualaikum, selamat siang sahabat pendengar dan pemirsa di mana saja Anda berada. Saatnya kita masuk dalam program Jatim News Today. Edisi hari ini hari Senin tanggal 10 Mei 2021 bersama saya Panji dan juga nanti akan ada kesempatan untuk kita mendengarkan laporan dari reporter. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam Update COVID-19. Update COVID-19. Informasi pertama akan disampaikan oleh Nabila Kansa dari LPPL Radio Suara Sidoarjo. Terobos jalur penyekatan di Simpang 3 Gempol. Pemudi yang nekat di rapid test di tempat. Kansa? Ya sahabat, bagi pemudik yang telah di rapid antigen di posko pemantauan dan sudah menyatakan negatif dari pernyataan surat swab, maka akan ada diperbolehkan untuk melanjutkan perjalanan dengan catatan yang mana diberlakunya surat keterangan hasil swab yakni 1x24 jam. Di Sidoarjo ada 4 pos penyekatan dan 4 pos pengamanan yang didirikan selama mudik Lebaran Idul Fitri 2021. Rinciannya pos penyekatan ada di Waru, Exit Tol Tambak Sumur, Exit Tol Sidoarjo Kota, dan Exit Tol Tanggulangin. Sementara pos pengamanan antara lain berada di Terminal Purabaya, Terminal Bundaran Taman Pinang, Stasiun Sidoarjo, dan pos pengamanan Pasar Krian. Serta ada satu lagi di pos gabungan Polresta Sidoarjo dan Polres Pasuruan yang ditempatkan di Simpang 3 Gempol. Sekian, saya Nabila Kansa dari Jatim News Today melaporkan untuk Jatim News Today. Bergeser berikutnya ke LPPL Radio Suara Madiun, Kota Madiun. Terminal Purboyo Kota Madiun terpantau sepi armada dan penumpang. Amanda. Sahabat Jatim News Today, upaya pengamanan saat masa peniadaan larangan mudik terus dilakukan pemerintah Kota Madiun bekerjasama dengan TNI Polri setempat. Sejumlah personil telah disiagakan di 3 pos titik penyekatan. Para personil pun sudah ditugaskan berjaga mulai Kamis dini hari 6 Mei 2021 hingga nanti 17 Mei 2021. Dalam pengamanan tersebut, Polres Madiun Kota bersama personel gabungan mendapati ada sejumlah warga yang hendak mudik ke wilayah Madiun. Hal itu diketahui dari hasil operasi petugas yang dilaksanakan sedini hari dan akibatnya mereka diminta untuk putar balik. Kapolres Madiun Kota AKBP Dewa Putu Eka Darmawan mengatakan, pada pelaksanaan operasi ketupat yang berlangsung Kamis dini hari, petugas mendapati ada 4 mobil berplat luar Madiun yang mencoba masuk ke dalam kota. Setelah dilakukan pengecekan, di dalam kendaraan tersebut ada penumpang lain yang diduga melakukan perjalanan mudik. Sesuai ketentuan yang ada, mereka disarankan untuk putar balik dan mentaati anjuran pemerintah untuk tidak mudik pada Lebaran tahun ini guna mencegah penyebaran COVID-19. AKBP Dewa menjelaskan, meski ada operasi ketupat Semeru, penyekatan larangan mudik tetap berlangsung. Adapun penyekatan didirikan di 3 titik lokasi, yakni di seputar PG Rejo Agung Jalan Basuki Rahmat, kemudian seputar Mancaan Jalan Urip Sumoharjo, dan di Tean Jalan Soekarno-Hatta Madiun. Sebagai informasi sahabat, saat ini total kasus konfirmasi di Kota Madiun berjumlah 2.339 orang dengan 2.091 orang diantaranya telah sembuh, 22 orang lainnya masih dalam perawatan, 72 orang isolasi mandiri, dan 154 orang meninggal dunia. Amanda, Suara Madiun melaporkan untuk Jatim News Today. Sahabat Jatim News Today. Baik, bergeser berikutnya kita akan menuju ke LPPL Radio Suara Gresik. Ada Putri Rizkiana. Belum ada larangan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah menurut MUI Kabupaten Gresik. Putri. Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Gresik memastikan belum menurunkan aturan larangan terkait dengan sholat Idul Fitri. Meski begitu, pihaknya berharap sholat dijalankan dengan tetap mematuhi peraturan pemerintah dengan penerapan protokol kesehatan. Kiai Haji Muhammad Mansur Sodik, Ketua MUI Gresik berharap masyarakat tetap menjalankan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah seperti biasanya. Tidak ada pembatasan untuk jumlah jamaah yang sholat, tergantung dari kapasitas masjid itu sendiri. Dalam menjalankan ibadah sholat Idul Fitri, takmir masjid diharapkan tetap menyediakan segala perlengkapan untuk protokol kesehatan, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Pihaknya juga menghimbau masyarakat bahwa setiap memasuki area masjid harus mencuci tangan dan memakai masker, serta membawa perlengkapan sholat sendiri dari rumah masing-masing. Shaf sholat juga harus berjarak 1 meter. Terkait dengan pendaftaran sholat, aturan masjid di Gresik lebih fleksibel. Di Gresik lebih mudah bahwa pihaknya yakin bahwa masyarakat akan patuh dengan protokol kesehatan. Semoga pandemi COVID-19 cepat berakhir dan seperti semula lagi.
Berikut informasi yang dapat kami sampaikan, saya Putri Rizkiana, Suara Gersik. Bergeser sekarang menuju ke Kabupaten Blitar, ada Ninda Alivia dari LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar. Jelang Lebaran, Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar menghimbau masyarakat tidak sepelekan penyebaran virus corona COVID-19. Ninda. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Blitar menghimbau masyarakat agar tidak menyepelekan penyebaran virus corona karena penularannya bisa terjadi di mana saja. PLT Juru Bicara Satgas COVID-19 Kabupaten Blitar Eko Wahyudi mengatakan, mendekati Lebaran biasanya aktivitas masyarakat mulai meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya, lantaran banyak warga yang berbelanja kebutuhan pokok ataupun membeli pernak-pernik Idul Fitri, seperti kue ataupun baju baru. Menurutnya momentum ini harus diperhatikan serta diwaspadai semuanya agar tidak terjadi penularan paparan virus corona. Ia berharap masyarakat terus menerapkan protokol kesehatan sebagai pelindung diri, diantaranya dengan tetap memakai masker, menjaga jarak aman, dan mencuci tangan sebelum ataupun juga sesudah beraktivitas. Kan ya terus kan, sebenarnya nggak terus ya. Kalau mendekati Lebaran gini, masyarakat kita ya seperti itu, pengen baju baru ya. Itu kan yaudah kita aja di televisi lihat. Eko menambahkan, berdasarkan update terakhir perkembangan sebaran COVID-19 di Kabupaten Blitar, hingga kini ada 5.420 orang terpapar COVID-19 dengan rincian 4.746 dinyatakan sudah sembuh. Sebanyak 98 orang masih dalam tahap observasi dan 530 orang dinyatakan meninggal dunia. Demikian, saya Ninda Alivia dari Radio Persada FM Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Dari Kabupaten Blitar menuju ke Kota Blitar ada Kirana Nisa dari LPPL Radio Mahardika Kota Blitar. Sasaran vaksin COVID-19 masih rendah, Dinas Kesehatan Kota Blitar terus lakukan pendekatan terhadap lansia. Mita. Vaksinasi COVID-19 untuk kelompok lansia di Kota Blitar masih terus berproses. Dinas Kesehatan juga tetap berupaya melakukan percepatan mengingat realisasinya hingga kini masih rendah akibat beberapa faktor. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar, dikonfirmasi Jumat 7 Mei 2021 mengatakan, sesuai data cakupan vaksinasi Jawa Timur tanggal 7 Mei 2021, realisasi vaksin untuk lansia masih mencapai 22,27% atau 2.498 orang dari target 10.734 orang. Didik menjelaskan rendahnya cakupan vaksin untuk lansia ini disebabkan beberapa hal, mulai dari keterbatasan stok hingga banyaknya lansia yang urung divaksin karena takut efek sampingnya. Selain itu ada juga lansia yang sudah mengalami keterbatasan fisik dan tidak ada kerabat yang mengantarkan ke fasilitas kesehatan. Oleh sebab itu, Didik mengaku terus merumuskan strategi untuk percepatan vaksinasi lansia. Di antaranya melakukan pendekatan terhadap lansia agar tidak takut menerima vaksin. Tidak hanya itu, pihaknya juga memperluas mitra pelaksana vaksin mulai dari puskesmas, pembantu pustu hingga mengirim nakes ke kantor kelurahan. Kita akan mencoba, ini tahap ini yang akan datang nanti, kita coba bervariasi masing-masing wilayah. Pendekatan bergeser, bisa di kelurahan, bisa di pustu. Nah, kita mencoba dulu. Kita coba untuk di kelurahan, di pustu. Ini responnya bagaimana? Apakah sama? Sementara itu, Sobat, pelaksanaan vaksinasi tahap kedua bagi pelayan publik di Kota Blitar juga masih berlangsung menyesuaikan ketersediaan vaksin dari pemerintah provinsi. Kirana Nisa, Mahardika FM. Baik sahabat, berikut peta sebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur yang kami kutip dari info covid19.jatimprov.go.id. Update sampai dengan tanggal 9 Mei 2021 untuk Jawa Timur, konfirmasi positif ini 149.901, ada kenaikan 230 kasus, sementara yang masih aktif sampai sekarang ada 1.825 kasus, naik 14 case atau kasus, dan yang dinyatakan sembuh 137.155 orang, naik 199, dan yang meninggal dunia di Provinsi Jawa Timur ada 10.921 orang, naik 17 orang.
Demikian sahabat program Jatim News Today untuk edisi hari ini tanggal 10 Mei 2021. Atas nama kerabat yang bertugas, saya Panji menyampaikan selamat siang, selamat menjalankan ibadah puasa dan juga tetap patuh pada protokol kesehatan. Sampai jumpa. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.